Assalamualaikum sahabat Vivian Craft. Kita sekarang mau bikin bros vas bunga ya. Untuk bros vas bunganya ini aku pakainya akrilik warna merah seperti ini, satu buah. Lalu bunga, satu buah bunga kelainya. Kemudian aneka mutsin ya, aku pakai yang 8 mm nya 3. Terus yang 6 mm nya 2. Mutsin yang ukurannya 10 apa 12 mm nya 3. Kemudian ada plat bunganya aku pakai 2 ya. Maaf, ini plat kotak ya, 2. Terus ada kelopak, aneka kelopaknya ada 3. Kemudian ada cam daun aku pakai 3. Kristal tetesnya aku pakai 5. Kristal tetes ukuran 8 mm. Penitinya yang ukuran 2,5 satu buah. Alat yang aku pakai tangset kesukaan kita ya, merek Nesnas yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita. Untuk kawatnya kita pakai, ambil aja 90 cm. Nah, untuk contoh brosnya yang akan kita buat tuh kayak gini ya, secantik ini. Ini bisa banget untuk ide bisnis selama bulan Ramadan nanti, atau bisa untuk kado buat yang tersayang. Oke, langsung kita mulai ya. Aku udah potong kawatnya sepanjang 90 cm. Jadi tinggal mau dirangkai. Untuk rangkaian pertamanya, caranya kawatnya kita masukkan dulu satu ujungnya ya. Terus kita sisain 2 cm. Lalu masukkan ke lubang yang lain, tarik ke belakang. Tarik ke belakang kayak gini. Kemudian masukkan lagi kawatnya dari belakang ke depan. Baru kita mulai merangkai manik-maniknya ya. Jadi kalau memasang kawat di plat itu memang mesti kencang supaya nantinya pas merangkai gak mudah lepas. Halo Mbak Nita, semangat di hari libur. Iya Bapak, habis masak barusan bikin spaghetti, terus mau bikin otak-otak ayam. Habis itu lanjut nge-live ya. Pokoknya nggak ada hari libur deh buat buat ibu-ibu yang semangat mengisi hari libur dengan kegiatan-kegiatan yang nggak bikin galau. Oke, kita pasang platnya. Setelah dipasang platnya, terus kita pasang akrilik kotaknya ya. Sebenarnya bisa diganti dengan akrilik yang lain. Selain kotak bisa diganti yang bundar, atau bisa juga diganti dengan yang oval gitu ya, sesuai dengan manik-manik yang ada di rumah aja. Kalau misalkan mau yang persis dengan yang aku bikin, kalian bisa pesen di Instagram, Facebook, atau Shopee, dan juga bisa dari TikTok Vivi Handcraft ya. Waalaikumsalam Mbak Afikia. Terima kasih Bapak Syafiq yang udah ikutan gabung. Insya Allah kalau misalkan gak ada halangan, kita selalu live-nya hari Senin ya, jam 9.30. Semoga aja gak sering-sering ada halangan biar bisa tetap nge-live dan nyapa teman-teman semuanya. Sebenarnya nih di rumahku, di lembaga deket rumah itu udah libur ya, tapi nggak meliburkan diri. Kalau teman-teman yang nggak ikutan live pagi ini biasanya masih ngantor ya, karena jam 9.30 itu jam-jam ngantor. Buat teman-teman semuanya yang udah hadir, jangan lupa tetap sharing-sharing atau aktif ya, bertanya. Nanti kita akan pilih 3 penanya aktif atau yang paling banyak sharing untuk mendapatkan hadiah bahan craft seperti yang minggu lalu udah kita share ya. Waalaikumsalam Mbak Anita Yuliatin, makasih ya udah gabung Mbak Anita. Ini aku pasang daunnya. Untuk memasang daun 2 kali ya, kawatnya tuh masuk di kanan dan kiri, dari atas ke belakang 2 kali kayak gini. Ini aku udah masukin kawatnya 2 kali. Jadi manik-manik itu masangnya yang paling gede dulu, dari yang paling gede ke yang paling kecil, supaya nantinya yang kecil itu nggak tertindih. Oh ya, aku pakainya kawatnya ukuran 0,3
jenisnya Monel. Halo Mbak Devi, Mbak Yumis, Mbak Eni Cayong, makasih ya udah gabung. Halo Mbak Jemari Valvas. Terus kita pasang daun yang kedua. Untuk masang daunnya sama ya teman-teman. Ini kawatnya diarahkan dari belakang ke depan dan dari depan ke belakang 2 kali. Halo Mbak Meli. Maaf Mbak, baru gabung. Itu kawatnya ukuran berapa Mbak Aning? Untuk kawatnya ukuran 0,3, jenisnya Monel. Kalau mau lebih kokoh bisa pakai 0,4 ya. Jadi untuk kawat itu sengaja pakai Monel. Kenapa? Karena Monel itu nggak mudah putus. Kalau dipakai itu dipelintir-pelintir juga dia nggak mudah putus. Makanya aku udah suka banget sejatuh cinta itu sama kawat Monel. Udah gitu kawatnya itu nggak karat, karena kalau bahannya dari Monel itu dia biasa dipakai sama orang yang mancing gitu. Bahannya itu dari Monel. Melilitnya 2 kali untuk daun, bisa 2 kali atau 3 kali ya, tergantung dari ketebalan. Tapi sebenarnya itu ya Mbak Mycraft, kalaupun misalkan nanti daunnya masih goyang sedikit itu nggak masalah, karena bakalan diem daunnya kalau ditutup dengan manik-manik, kalau ditindih-tindihin manik nantinya. Belinya di toko besi ada. Kalau beli di toko alat pancing biasanya insya Allah ada ya untuk Monelnya ini 0,3 kawat Monel. Tapi kalau di toko besi nggak tahu ya. Tapi mestinya ada di toko bangunan ya. Di toko bangunan bisa beli di toko bangunan kawat Monel 0,3 atau kawat stainless gitu ya. Atau di toko bahan craft belinya Mbak Aning. Misalkan mau yang lebih praktis, kita bisa sambil beli manik-manik ya. Kawatnya kita juga sedia. Ukurannya 0,3 sama 0,4 yang biasa untuk nge-craft. Ini yang daun yang lebih kecil deket akrilik kotaknya ya, masangnya. Halo Mbak Lili. Nggak apa-apa, masih baru awal-awal nih, baru masang daunnya. Awalnya kayak suka meletot-meletot gitu ya, daunnya masih goyang-goyang tuh nggak masalah, jangan langsung bete ya. Soalnya merangkai manik-manik itu nggak ada syarat lain, kecuali kita sering bikin, nanti lama-lama bisa lancar dan juga bisa nggak mudah berantakan rangkaian manik-maniknya kalau udah terbiasa. Makanya iya emang harus sering-sering berlatih gitu. Dulu waktu aku pertama kali bikin itu, kalau bikin aduh rasanya tuh kayak gagal gitu, padahal aslinya sih bukan gagal ya, karena kan sebenarnya nggak ada produk gagal, cuman kurang manis aja, kurang rapi kayak gitu. Mbak, kalau platnya diganti model lain bisa banget ya Mbak Andri. Jadi Mbak Andriana bisa mengganti platnya dengan model bundar atau oval. Jadi disesuaikan aja, yang penting lebarnya itu sekitar 2,5 atau 3 cm ya Mbak Andriana. Boleh diganti plat lain. Ini udah hampir bulan Ramadan ya, rasanya kayak aroma-aroma bulan puasanya udah kerasa banget. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan produk-produk yang akan dijual selama bulan Ramadan nanti, karena biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak yang cari bros ya, untuk kayak souvenir, untuk THR, untuk dipakai pas waktu hari spesial Lebaran ya. Biasanya kadang kalau misalkan punya baju baru ya biasanya sih semua orang punya baju baru ya kalau Lebaran, rata-rata secara keseluruhan hampir. Nah itu misal bajunya merah, biasanya nyari brosnya warna merah. Aku bajunya merah, ada nggak bros yang merah gitu? Nggak apa-apa ya kalau misalkan ada temen atau ada customer yang
order itu kita sanggupin aja sambil buka pre-order gitu, jangan langsung ditolak. Sebisa mungkin kalau ada orderan itu kita tawarkan, misalkan kita bisanya bikin 1 minggu ya, kita bilang aja, gimana kalau misalkan minggu depan udah ready, bisa pre-order dulu gitu, jangan sampai ditolak gitu ya. Nanti kalau ditolak tuh kecewa. Gadis saja, Mbak Gadis saja, makasih udah bergabung. Mbak Lismanika, ini udah masang daunnya 3. Sekarang kita mau pasang mutiara yang ukurannya 12 mm. Ini aku pakai mutiaranya yang ukuran 12 mm, modelnya kayak jeruk ya, mutiara jeruk gitu. Jadi permukaannya tuh agak-agak kasar, nggak mulus, nggak yang halus. Nah, kalau untuk masang mutiara itu kayak menjahit di baju gitu ya. Arahkan manik-maniknya dari atas ke bawah, terus baru kita siap untuk memasangnya. Mbak, aku penasaran sama kelai bunganya, ada lubangnya. Iya betul, lubangnya di kanan kiri. Halo Mbak Lismanika, nggak masalah, baru awal-awal kok, belum terlalu lama ya, baru sekitaran 15 menit 12 menit. Nah, ini untuk bunga kelainya itu aku udah pakai bunga kelai yang jadi ya, bunga kelai yang jadi. Terus bunga kelainya itu udah ada lubangnya 2 sisi, jadi lubang tembus di bawah. Bunga kelainya juga banyak ya macamnya, nggak cuman modal ini aja. Bagus banget ya Mbak Aning. Ini tuh bunganya waktu aku lihat di toko bahan craft gitu ya, di supplier tuh aku langsung jatuh cinta, langsung pengen banget beli. Nanti belakangan lah, dipikir belakangan desainnya. Ada yang suka kayak gitu nggak? Suka kayak merasa manik-manik yang kita temui itu lucu, terus kita jadi beli, habis itu baru mikir desainnya nanti terakhiran. Di Shopee ada Mbak, nanti bisa kalau misalkan di Shopee ada yang kosong, Mbak bisa minta WA aja ke admin dan bisa dibuatkan linknya. Linknya nanti bisa dibuatkan ya, Mbak Mai bisa WA aja di admin kami di 081550773333, atau bisa langsung klik di bio aja, ada kontaknya admin. Mau ke YouTube juga bisa, untuk tutorial 950 tutorial lainnya ada di YouTube. Kalau misalkan mau check out di Shopee, kita juga ada ya Shopee-nya. Yang penting beli dulu. Nah, sama kayak aku juga itu Mbak Andri, sukanya beli dulu, kalau ada yang lucu tuh beli. Habis itu barulah kita pikirkan nanti desainnya kayak apa gitu. Iya Mbak Lili, aku suka banget ini. Sebenarnya ini manik-maniknya nggak lama, sudah agak lama, sudah sekitar 7 tahun yang lalu udah ada bunga kelai seperti ini ya. Cumanan nggak bosan-bosan gitu. Terus kemarin ada lagi, kadang-kadang kan supplier manik-manik tuh ngejual manik-manik ngilang gitu, lama bertahun-tahun nggak keluar, terus keluar lagi. Itu seneng banget kalau kebetulan manik-maniknya yang pas aku suka gitu. Lihat videonya bagus-bagus, satu belum kebuat udah pengen buat yang lain gitu ya Mbak Aning. Nah Mbak Aning, kalau misalkan kayak gitu, Mbak Aning bisa targetin, misalkan 1 hari aku mau coba satu bros deh gitu, atau 1 karya. Nah kan kalau bikin 1 karya itu maksimal ya, itu 15 menit maksimal paling lama. Biasanya aku punya video-video yang bikinnya itu cukup kayak sekitar 5 menit. Sebenarnya ada yang mudah, ada yang agak lama ya cara membuat aksesoris. Nanti bisa dicek aja di YouTube. Kalau kira-kiranya simpel, teman-teman bisa pilih untuk membuat yang simpel dulu Mbak Aning, jadinya nanti nggak ketunda-tunda. Video di YouTube ya Mbak Aning ya, atau video di Reels Instagram. Di Reels Instagram juga banyak ya tutorial-tutorial. Bunga yang dulu kecil-kecil ya Mbak, iya. Bunga yang dulu tuh kecil-kecil, ini kalau ini gedenya
2,7 apa 2,8 gitu, hampir 3 cm Mbak Lili Avianti. Ini aku pakainya bunga clay yang 7 bunga. Ada 7 bunga langsung kayak buket gitu. YouTube-nya Mbak Aning namanya Vivi Handcraft, sama persis dengan nama akun Instagram, akun TikTok, Shopee, Tokopedia, semuanya sama ya. Akunnya namanya akun Vivi Handcraft. Mbak Iriani, makasih sudah bergabung. Kak Canjo, Mbak Kika Amanda, Mbak Ranti Handayani, Mbak Luciana Zain, makasih ya udah bergabung. Nah, ini aku pakaikan yang kristalnya. Kalau yang kristalnya kayak gini ya, cuman diletakkan aja di atas bunga claynya. Nah, seperti ini. Terus, halo Mbak Iriani sukanya bikin apa Mbak Iriani? Suka kayak, kan biasanya kita itu kayak punya, sukanya lebih ke konektor masker, strap masker, sukanya bikin bros atau kalung gitu. Dari sekian jenis manik-manik pasti kita punya 1 atau 2 manik-manik yang lebih sering kita bikin. Ini bunga kristalnya udah aku pasang yang kedua ya, kristal tetesnya. Jadi kristal tetesnya kan tadi semuanya itu ada 3. Aku udah pasang 2. Oh, ada 4. Ada 4 tadi, merah 3 dan putihnya 1. Ini spesial Cinta Indonesia ya, brosnya warna merah putih. Nah, untuk kristal yang tetes bisa ditaruh kayak gini, terus diputar ke belakang biar kawatnya itu nggak kelihatan ya. Standarnya atau nilai kerapian bros itu ada pada ketika kita memasang manik-manik dan kawatnya itu nggak begitu kelihatan, jadi rapi gitu. Kristal tetesnya ukuran 8 mm Mbak Mai. Kristal juga bisa diganti dengan manik-manik ya, misalkan diganti dengan manik oval gitu, nggak harus yang kristal tetes ya. Bisa disesuaikan dengan punya sahabat Vivi Handcraft di rumah, atau kalau mau sama persis bisa beli bahannya di Instagram, Facebook, dan Shopee, dan TikTok juga, sama Tokped Vivi Handcraft. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Pertama kali ke 2020 beli tang, ceritanya mau bikin bros tapi sampai sekarang belum kebikin. Alhamdulillah ya, untungnya itu tangnya nggak basi kan. Jadinya bisa dipakai kapan aja. Kalau Mbak Nur lagi nganggur, lagi kayak lebih senggang gitu ya, itu bisa mulai. Caranya itu kalau kita lagi vakum gitu, lagi nggak mood bikin manik-manik, itu bisa kita pancing dengan sering main-main ke kotak manik. Kita deketin kotak maniknya, terus kita sentuh-sentuh manik-maniknya gitu, lama-lama jadi semangat lagi untuk membuat gitu Mbak Nurul, rahasianya. Kalau aku kayak gitu, jadi kalau kerasanya kayak aku kok lama ya nggak bikin karya-karya gitu, itu aku deketin manik-maniknya, terus dipegang-pegang gitu, atau scroll-scroll karya teman-teman supaya terbakar semangatnya. Ini kalau yang tetes nomor 3, yang dipasang nomor 3 itu aku agak pelintir-pelintir gitu ya, biar kayak ada ranting-rantingnya. Terus di sini aku mau pasang akrilik langsung sama mutsinnya, terus arahkan kawatnya ke belakang. Warna merah ceko tetesnya bagus Mbak Vi, namanya merah apa? Ini merah cabe. Mbak Lismanika bisa beli merah cabe ya. Warnanya Dove. Ini bukan jenis kayak yang putih ya. Kalau yang putih tadi kristal tetesnya kan bening. Kalau ini warnanya itu Dove. Tangnya awet nggak karatan kalau paket belajar. Bikin bros bisa request warna. Bisa banget Mbak Nurul Intan. Jadi kalau mau pesan, misalkan kita punya banyak tutorial ya, Mbak tinggal screenshot aja di YouTube channel Vivi Handcraft atau yang udah pernah kita live ya. Terus Mbak minta warna lain gitu. Misalkan
aku pengen pesen paket bahan untuk bros vas bunga ya mbak. Boleh. Mau warna hijau bisa, mau warna pink bisa gitu, atau mau warna hitam. Misalkan mau request hitam kombinasi abu-abu dan putih boleh juga, kayak gitu ya Mbak Nurul. Nanti bisa langsung hubungi admin kita ya, biar dibantu untuk disiapkan bahannya. Tunggu orderanku, hore. Makasih Mbak Lis, makasih ya udah jadi pelanggan Vivi Handcraft. Niat pertamanya jualan manik-manik itu biar para perempuan di Indonesia tuh semuanya berdaya, bisa punya penghasilan, bisa percaya diri gitu. Kalau kita itu pengen lebih percaya diri, emang harus punya karya gitu kan. Kalau punya karya tuh kita jadi kayak seneng gitu pada diri kita sendiri. Jadi menjalani hidup tuh pasti lebih bahagia, karena kita punya karya-karya, karena kita menghasilkan sesuatu setiap harinya, lebih produktif gitu ya. Kita mau pasang manik-manik yang ada di bawahnya bunga clay. Kita ambil kristal tetes, ukurannya 8 mm ya kristal tetesnya. Nah, kita taruh di sini. Kristalnya mestinya warnanya beda nggak, biar Kak mati. Kita tarik. Kalau memadu-madankan warna jangan cuma satu ya, tapi kalau bisa 2 atau 3 warna. Soalnya kalau misalkan merah full semuanya merah aja, itu kurang manis nanti hasil aksesoris yang kita bikin. Dijualnya dengan harga berapa ya? Kalau aku biasanya untuk model-model semacam ini, aku jualnya dari mulai 45.000 sampai 65.000 Mbak Afikia. Karena kalau jualan itu nggak boleh mepet cuman ngabis bahan berapa terus kita jual 2 kali lipatnya, tuh nggak gitu ya. Terus kita harus ngikut apa ya, kita harus ngitung juga tenaga kita, terus waktunya, terus apa, bayar bahannya, bayar kemasannya, bayar kalau misalkan packing gitu kan. Kita kan ada, kalau packing itu kan ada solasinya, ada lakbannya, itu juga kita perhitungkan gitu. Jangan cuman mendua kali lipatkan. Jadi jangan cuman kita kasih 50% atau 100% dari bahan yang kita pakai untuk bikin brosnya, tapi nggak gitu ya. Tapi harus dihitung beberapa hal yang dijadikan patokan sebelum kita menentukan harga gitu. Kalau aku untuk bros model vas bunga ini jualnya 45 sampai 65.000. Nah, pastikan kemasannya juga bagus ya teman-teman, karena nilai jualnya akan semakin tinggi jika kita menggunakan menggunakan kemasan yang lebih bagus daripada hanya sekedar plastik aja. Biasanya kalau aku pakainya itu box emboss ya. Boxnya tuh ada di ini, ada di Instagram aku, ada di Headlight, bisa cek aja aneka box gitu ya. Nanti ada salah satunya yaitu box emboss. Halo Mbak Melani, Mbak Ayu, makasih ya udah bergabung. Kemasannya pakai kotak, betul, pakai kotak Mbak Minecraft. Mbak, depan kelopak putih dikasih mutiara juga, betul. Jadi tadi itu masang kelopak langsung dikasih mutiara gitu ya. Waktu masukkan kelopak langsung masukkan mutiara, biar sekali jalan dapat 2 manik-manik yang dipasang. Ini aku pasang yang ukuran 8 mm mutiara jeruk ya. Terus arahkan kawatnya ke belakang. Nah, kayak gini. Halo Mbak Dewi Sartika, makasih udah bergabung ya. Terus aku mau pasang daunnya di sini, daun yang liuk ya, daun sawi. Aku kasih nama daun sawi aja. Daun sawi putih yang agak keriting.
Di sini ya aku kasih daun sawi. Warnanya putih biar nantinya itu kelihatan. Karena kalau misalkan aku pakai warna merah deket warna merah nanti kurang manis kayak kristal yang merah ini ya. Jadi nggak terlalu kelihatan nantinya. Mbak Mia Ros, makasih Mbak Mia udah gabung. Mbak Ririn, Mbak Ririn, ini ada kristal tetes lagi, kristal tetes yang keempat ya yang aku pasang. Minta fotonya bros, ini yang jadi apa-apain sini. Foto ini apa-apa gitu bros, ini kan ada yang hijau dan yang pink ya. Nah ini dia udah dimasukkan terus dipelintir-pelintir gitu ya, seperti ini. Waalaikumsalam Mbak Mia Ros. Mbak Mia lagi suka bikin apa sekarang Mbak Mia? Aku masih campur-campur. Kemarin bikin strap masker sekarang bikin bros. Pokoknya yang penting nggak berhenti ya. Kalau kita bisnis itu harus betah sama apa yang sedang kita perjuangkan. Karena apa ya, bisnis apapun yang kita jalan itu semuanya ada hambatannya gitu. Pasti kita ketemu kerikil-kerikil gitu. Kalau kita lihat teman kita jualan makanan ya misalkan, terus kita jadi kayak, aku jualan makanan aja deh kayaknya lebih laris. Ternyata waktu dijalanin nggak begitu. Nggak seindah yang kita bayangkan. Jadi sebenarnya sih ada semua ya hambatannya. Yang penting kita rajin-rajin rajin-rajin browsing. Terus kita juga bisa tanya ke coach supaya tahu apa yang kurang dari bisnis yang sedang kita jalankan. Nah kalau sudah manik-maniknya terpasang semua, terus aku ambil plat lagi satu plat ya, terus kita pasang di sini, ditutupkan supaya keruwetan-keruwetan yang ada di bagian belakang itu tertutup kayak gini. Terus kawatnya arahkan ke depan sekitar 2 atau 3 kali supaya nantinya itu enggak gampang goyang ya, biar kenceng banget. Makasih Mbak Andri, ayo coba bikin ya, nanti biar samaan. Kalau lagi sempat bikin bisa ngetak Instagramnya Vivi Handcraft biar kita repost. Aku lagi ngerjain pesanan-pesanan yang tertunda sambil jagain bayi 2 bulan. Wah, seru banget ya Mbak ya, jagain. Berarti masih full ASI ya Mbak ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Mia, usahanya tetap lancar. Bagus kalau misalkan kita kalau lagi ada orderan itu jangan ditolak ya, kayak Mbak Mia ini. Pas lagi meskipun sambil jagain bayi, kita cari waktu-waktu luang diantaranya untuk tetap nggak mengecewakan pelanggan ya. Tetap diusahakan untuk diterima. Kemudian kita cari waktu senggang pas lagi babynya tidur atau pas lagi sempat gitu ya. Bahan paketannya ada Mbak Wita, nanti Mbak Wita bisa hubungi admin kita ya Mbak ya. Bahan paketnya ada kok, nanti Mbak Wita bisa pesen warna yang Mbak Wita inginkan. Nggak cuman warna yang merah kayak gini aja ya, tapi bisa order sesuai dengan keinginan. Nah untuk pasang penitinya, kawatnya itu tinggal bolak-balikan aja dari depan ke belakang kawatnya, terus sampai kencang ya di 2 lubang penitinya. Amin amin. Penitinya ukuran 2,5 Mbak Mai. Platnya bahan plastik atau besi Mbak? Platnya bahan besi Mbak Lismanika, ini pakainya bahan besi. Kenapa aku pakai bahan besi? Soalnya kalau bahan besi itu lebih kokoh ya. Kalau misalkan mau pakai peniti sarangan boleh juga, cuman aku ini pakai kebetulan punya plat banyak, jadi aku pakai plat. Dan kalau plat itu lebih estetik bagian belakangnya ya, meskipun nggak kelihatan, tapi tetap aja sih seneng aja gitu kalau bisa menampilkan bros depan belakang estetiknya. Mbak Iwandi, makasih udah gabung. Penitinya kalau misalkan mau yang gede, kan ada teman-teman yang sukanya peniti yang gede, boleh ya pakai yang ukuran ukuran 3 cm. Tapi setelah aku cek dan aku coba di 2 bros sebelumnya, karena kan kalau mau nge-live gini kan aku udah nyoba
modelnya dulu ya, beberapa kali gagal, kadang kayak kurang pas gitu. Baru kalau udah pas kita live bareng, supaya apa yang diajarkan ke teman-teman, yang di-sharingkan itu nggak menyesatkan. Biar nggak salah-salah. Halo Mbak Fitra, makasih udah gabung. Mbak Neng Proud, Mbak Neng, makasih sudah bergabung. Makin siang makin banyak ya yang bergabung, udah mulai bisa istirahat ya. Ada yang udah selesai jemput anaknya dari sekolah TK ya. Nah, ini ditarik kayak gini. Nah, kalau udah selesai terus dipotong sisa kawatnya. Habis itu dililitkan dan disembunyikan ke belakang supaya nantinya itu nggak nyangkut-nyangkut di kerudung waktu kita pakai hijabnya. Misalkan nggak ditaruh di kerudung juga boleh ya, bisa ditaruh di blazer. Kalau misalkan kita modelnya pakai kerudungnya yang dimasukkan ke dalam blazer gitu, kalau lagi kerja gitu boleh juga brosnya ditaruh di. Maaf Mbak Bi, barusan gabung, kok udah mau selesai. Iya Mbak, soalnya tadi kita udah mulai dari jam 9.30. Ini ya, aku udah bikin warna pink, warna hijau, dan warna merah. Cantik ya brosnya Mbak Fitra, makasih udah nonton. Meskipun terlambat, nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Lebih manis pakai plat daripada pakai yang peniti sarangan. Lupa ya Mbak ya. Gak apa-apa, nanti kita jumpa lagi ya di live berikutnya. Makasih teman-teman yang udah bergabung. Jangan lupa kalau mau beli yang persis bisa order di kita bahannya. Cakep ya. Makasih Mbak Afikia, makasih buat semuanya yang udah nyimak. Sampai jumpa ya di live berikutnya. Semoga sehat selalu dan semangat berkarya, semangat menyambut bulan Ramadan dengan lebih produktif dan bisa beribadah dengan muamalah juga. Hijau kuningnya cantik banget dan cerah ya Mbak ya, bikin semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.